Berterima kasih karena pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna. Amin. Silahkan duduk. Ini tadi itu ceritanya begini. Sudah selesai semua, Pak Juan tiduran di sini. Saya itu ngambil gelas bekas air minum saya ambil. Saya itu kan dengan Bu Esdi satu alma mater, sekolah seni. Jadi kalau ada panggung itu demam panggung. Itu bangku dengan Pak Yarius, dengan Mbak Hanas yang sudah ditata. Terus saya tak gini, pada Pak tidur. Gitu. Lah, saya mau pergi. Dep. Ya, menit. Kayak gini. Ya, saya tanya dulu dan sebagainya. Terus tadi tuh, loh kok saya tahu menit? Iya. Ini Mbak Retno seharusnya. Oh iya. Tidak apa-apa. Kalau yang seharusnya diberi tugas itu Retno Diah, ini yang di sini Diah Retno. Nah, jadi hidup itu realita, kenyataan dan misteri itu ya begini. Kenyataannya, misterinya Retno Diah, kenyataannya Diah Retno. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Ini saya sangat mohon maaf, mohon izin Ibu doa restunya Bu Hesti dan Pak Juan dan semuanya, kita tidak khotbah tapi belajar bersama-sama. Amin. Tadi saya juga bingung. Iki opo ning pulang itu opo yo? Saya bilang gini. Alah kok repot-repot loh kamu tuh. Terus no khotbahnya Pak Juan yang di minggu lalu. Kemarin minggu lalu siapa yang datang di Krisalom? Yang tidak datang khotbahnya opo? Masih minggu kemarin. Buah roh. Nah, buah roh Galatia 3 piro-piro. Terus noe Galatia 5. Terus noe itu gampang. Wis iki dalan no. Bapak Gembala itu diturut. Ya wis saya bilang gitu. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di dalam penerusan dari itu. Dari mana? Dari Galatia itu. Karena saya baru pertama kali, jadi ini ada 10 lembar ya. Ingat 10 lembar sampai jam 11 malam ini bisa. Di dalam Kolose, di dalam Kolose 3 ayat 8 sampai selesai, tapi kita akan membaca di dalam Kolose 3 ayat 12 dan 17. Perikopnya manusia baru, tapi kita akan membaca yang 12 sampai 17. Siapa yang sudah mendapatkan, monggo dibaca. Sudah? Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Kapot leka Adonai Elohinu, kapot leka. Segala kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala kemuliaan. Amin. Biasanya kita itu kalau jadi orang Kristen itu yang paling enak itu ayatnya diseret-seret gitu ya.
Coba kita lihat, biasanya itu orang Kristen itu yang Bu Hesti kemarin bilang orang Kristen itu yang 15. Apa 15 itu? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan sebagainya. Wong Kristen itu lho wonge apik. Terus damai, wis ketoke susah kita tetap senyum, murah hati, gampang ngampuni menurut tetangga. Tapi lek ning jero gereja sing jarene satu tubuh iku mau biyo enek sewalah tuwitik ngono dirumasani grup kono grup kene. Betul apa ndak? Karena saya ngalami, saya mungkin pelakunya. Amin. Nah, biasanya sifat seperti itu hanya sebagai simbol atau sebagai merek atau trademark. Anak kecil kalau tahu tulisan merah gini pasti dia bilang McDonald, walaupun ya sama seperti kita. Hanya sebagai simbol, hanya sebagai merek. Kalau jadi orang Kristen itu seperti itu. Nah, bagaimana kita supaya terakhir Pak Yudo menyampaikan sharing firman Tuhan di sini adalah menjadi pengikut Kristus. Nah, bagaimana sebetulnya awal supaya tidak hanya sebagai trademark, sebagai judul atau sebagai model hidup orang Kristen itu harus bagaimana awalnya? Apakah saya dari kecil dari Kristen dan saya bersyukur ada suatu perjalanan hidup di antara kita menjadi orang Kristen. Nah, itu diawali dari mana? Supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupan Kristen kita itu, kita awali, kita lihat dulu di dalam Markus 1 ayat 15. Mungkin dibaca dalam hati saja atau dibaca yang sudah ketemu. Markus 1:15. Dan sekali dibaca dulu aja Markus 1 sudah? Silakan Mbak Ana tulis apa? Markus 1 ayat 15. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Nah, ini untuk menjadi orang Kristen itu harus percaya dulu. Percaya kalau di bahasa Indonesia percaya, tapi kalau di bahasa Inggris ada belief, ada trust, ada faith, gitu dijelaskan yang lain hari waktu aja. Percaya dan bertobat, saudara, bertobat itu kan hidup yang lama menjadi yang baru kan gitu kan sekarang. Oh, hidupnya yang lama jadi yang baru, dibaptis dan sebagainya. Saya bersyukur bahwa banyak orang yang percaya, bertobat, tapi untuk menjadi pertobatan itu supaya sebelum damai sukacita yang jadi simbol itu terjadi itu gimana? Di dalam Yohanes 3 ayat 3 itu dikatakan bahwa kita harus lahir baru. Harus lahir baru. Jadi orang Kristen itu tidak hanya seperti yang pergi ke gereja terus ya bagus, tidak hanya persembahannya akeh-akehan, enggak apa-apa, itu bagus. Tetapi ada suatu pakaian, perhiasan, tanggung jawab yang harus kita jalani. Karena apa? Begitu sekecil apapun, ketika kita membaca firman Tuhan, mau di agape, mau di persekutuan rumah tangga, apalagi di dalam gereja, ada sebuah firman Allah yang merupakan adalah wibawa Allah, kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, untuk itu pakaian dan perhiasan yang baru itu, ataukah tetap kita kenakan? Kan tidak mungkin toh, harus hidup lahir baru, percaya dan bertobat. Nah, bagaimana, apa toh yang harus kita buang, apa yang harus kita kenakan? Nah, ada sesuatu yang harus kita buang, bahkan harus kita matikan untuk menjadi lahir baru. Kita naik ke ayat 8 ke ayat 8. Jadi Kolose 3 ayat 8, silakan. Monggo. Ini firman Tuhan berkat, ayo. 3:8 firman Tuhan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini,
yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Lanjut 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Puji Tuhan. Jadi kita harus apa? Mematikan hal itu tadi. Kita enggak usah membahas yang ini yo, pasti roh kabeh opone aku iki. Sing yang ini enggak usah kita bahas. Apa lek muarah, wah saya dulu itu saudara ya. Nama saya Deborah. Deborah itu artinya lebah. Makanya kalau saya cerewet, gampang ngentupan, wis itu cocok karo jenengku. Namanya Deborah. Iya kan? Lek kon menghakimi, wis kalah iku hakim MK kalah wis dulu. Namanya Deborah. Nah, setelah itu kita harus mematikan yang itu tadi. Kita matikan, kita buang. Kita matikan, kita buang supaya kita memiliki hidup yang baru. Yang bagaimana? Masuklah ayat ke-12b. Silahkan kita belajar bersama-sama ya. Masuk ke dalam ayat 12b. Itu pakaian dan perhiasan yang harus kita kenakan di dalam kekristenan, dalam kita mengikut Tuhan. Apa silahkan? Sudah? 12b, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Nah, kira-kira 12b ini sinkron nggak dari yang tadi yang disuruh buang? Nggak sinkron toh? Jelas nggak cocok, nggak bisa tumbuh, tidak bisa kita kenakan dalam satu wadah tubuh kita itu nggak bisa. Yang disuruh buang dengan yang suruh kenakan memakai ini nggak bisa, harus dibuang ya. Nah kita mau berbicara dulu. Yang pertama adalah apa? Kerendahan hati. Betul, kerendahan hati atau belas kasihan dulu? Belas kasihan, kemurahan. Saudara, kalau kita bukan karena belas kasih Allah seperti yang pujian tadi, karena kasihnya, kita pun nggak apa-apa. Nggak ono saiti-iti. Karena belas kasih Allah, kita bisa seperti ini. Hanya belas kasih Allah. Hukum Taurat, satu hukum aja. Misalkan contoh, hormatilah ayah ibumu. Di situ ayatnya itu siapa yang menentang atau jawab kasar kayak ibunya, dia harus dihukum mati. Salah satu ayatnya. Itu kalau nggak belas kasih Allah kita nggak jadi opo-opo. Jangankan hukum Tuhan. Hukum apa? Apa Pak Yudi, Pak Rudi? Lalu lintas, muter sana. Itu belum bisa jadi. Dulu waktu di Eropa, semuanya tertib. Orangnya tuh tertib semua. Ngomong tentang gereja, tentang itu tuh enggak pernah. Tapi mereka tertib. Terus suatu hari saya tanya, Ireno di sini kok gini-gini? Iya, karena hukum-hukumnya Pak hukum Bible, dia bilang. Bagaimana yang kelihatan nih hukum pemerintah yang harus dipatuhi, itu enggak bisa kamu patuhi. Bagaimana kamu dengan hukum Tuhan? Wis sejak saat itu aku gak tahu takon belas saudara. Wis isin aku wis menang wis. Sampai 12 tahun ikut dia tuh gak tahu takon, aku sudah nyangkut-nyangkut tentang ketuhanan, tentang Kristen enggak. Nah, karena belas kasih Allah dan kemurahan. Kemurahan itu bukan obrak, bukan sil, bukan murahan. Jadi kita memiliki belas kasih Allah yang begitu tingginya. Dengan kemurahan, ingat lagu Kemurahanmu. Ada yang tahu? Hidup. Lagu ini waktu itu saya pulang dari Surabaya ke tempatnya Kristus Ajaib. Kemurahanmu. Waktu itu ada Mbak Dorcas namanya, nyanyikan lagu itu. Kemurahan itu lebih dari hidup. Karena kemurahan Allah, karena belas kasih Allah, kita jadi seperti ini. Amin. Nah kalau Tuhan Allah yang penuh belas kasih, penuh kemurahan, iki ayatnya di mana ya?
wacane dulu. Lukas 6 ayat 36 dibaca di rumah. Bapamu yang murah hati dan penuh belas kasih. Bapa kita yang murah hati dan penuh belas kasih, Bapa loh ya, Bapa. Anak itu biasanya karakternya nurun bapak atau ibu, nurun orang tua. Lah kalau bapak kita penuh belas kasih dan murah hati, lho apa awake dhewe gak iso belas kasih karo murah hati. Itik-itik, wah ngono baru rasane nang burine. Belum, padahal Tuhan itu penuh dengan sampai karena belas kasih dia turun. Di dalam salib itu ada sebuah kekristenan, harga diri Allah, harga diri kita sebagai orang Kristen itu terletak di sini. Pada belas kasih Allah, kemenangan. Itu harga diri Tuhan, harga diri kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau Allah kita, Bapak kita penuh belas kasih, penuh kemurahan, ya kita yo murah. Wis gak iso ngekei duit yo kayak dongo. Biasanya kalau Desember itu duit dongo jadi satu. Tapi selamanya kita akan Natalan, akan Desember terus. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya apa? Kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan. Saya itu aja ya, ini 10 lembar saya singkat jadi 1 lembar, tidak apa-apa, nanti ke malam. Kemurahan hati sudah, kerendahan hati, kelemah lembutan terdapat dalam Matius 11 ayat 28. Apa sih ciri-cirinya orang yang lemah lembut? Apakah? Iya, bukan. Orang yang lemah lembut itu orang yang mudah ditegur. Ajane ditegur. Mbak iki ngene yo. Oh iya, enggak apa-apa. Ya wis lah, iku sing apike ya apa enake. Satu cirinya orang yang lemah lembut, mudah ditegur. Yang kedua adalah aku kok sedih oleh ini. Kayak itu ya, apa namanya? Teringat hal yang sing apa ngono lho, sing kudu ngampuni sing ngene gitu. Gampang terharu. Cirinya orang yang lembut hatinya itu mudah ditegur, gampang terharu. Dan yang terakhir adalah suka mencari damai. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah yang pembawa damai. Sebelum kita lemah lembut, ada sebuah kerendahan hati. Saudara, ternyata khotbah kemarin Pak Juwah itu buah roh, R-nya besar, berarti itu Tuhan sendiri. Dan di sini juga dinyatakan bahwa itu semua sama dengan khotbahnya Pak Juwah. Berarti buah roh yang kasih yang ini kemudian ada di sini semua. Kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni, kemudian kerendahan hati. Itu adalah karakter Bapa kita. Amin. DNA Bapa kita. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan ini, mbuh anake sapa sampean? Mbuh aku ya anake sapa lek sik cuantas kaya ngene. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar ucapan atau pengakuan saja di orang Kristen, tapi ada sebuah kelakuan, perilaku, tindakan sesuai dengan DNA Bapa kita yang buah roh tadi. Sulit, ya, tapi kita harus terus berjuang sampai kesempurnaan itu seperti Bapa kita. Amin. Kita suruh mengasihi, berbelas kasihan dengan orang yang menyakiti kita. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Esti tentang pengampunan. Sulit. Ngampuni uang ini jangan wis to. Sulit.
apalagi kalau itu menyangkut finansial dan masa depan kita. Kadang nggak terima, tapi begitu pelan-pelan pengampunan itu ada, rasanya sakmono ya cuwilik malian, karena belas kasih Allah begitu besar terhadap saya pribadi, terhadap keluarga, terhadap saudara. Terus, gimana Pak Juan? Masih boleh terus? 2 jam lagi. Oh, 2 jam lagi, haleluya. Pertama dulu itu saudara ya, waktu saya di sono itu sedang karirnya bagus, pekerjaan bagus, dua-duanya diundang buka gereja itu akeh, yang gereja Rock Utrecht, yang keluarga Allah Den Haag, macam-macam. Itu ketika keuangan finansial kita kuat. Jadi Bu Eci kemarin pernah cerita persembahan kasih itu benar terjadi. Lah bareng pulang neng Tulungagung terus gak di apa-apa, susah babar blas, baru kali ini saya membagikan firman Tuhan. Haleluya. Pasti ini persembahan kasihnya itu 2T. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kemudian kita masuk di dalam, kenapa toh kok Tuhan itu nyuruh DNA kita sama dengan Dia itu kenapa? Saudara pernah milih bupati toh kemarin, presiden, taruhlah lurah, pernah toh milih. Nah, kita milih mereka. Ketika kita memilih ada suatu harapan supaya kota kita maju, betul? Ada suatu tujuan kita milih bupati A, bupati B, ada tujuan. Dan kita yakin dengan rencana yang kita pilih itu pasti bagus, betul? Tetapi kita ini siapa toh? Kalau presiden yang milih rakyat, Pak Jokowi yang milih rakyat. Tetapi kebalikannya, ayat 12 yang A, yang pertama. Ayat 12 yang A. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah. Jadi saudara dan saya sampai hari ini kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus itu bukan karena usaha kita, amin. Tapi karena kita dipilih dengan belas kasihan Allah. Ya, jadi kalau saya pribadi, satu keluarga, sing Kristen aku tok sama anakku, wis. Sampai hari ini kami percaya, ketika kita dipilih, iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amen. Dan rencana Tuhan tidak bisa dibelokkan oleh apapun. Amen. Apa biar kue sugih, pangkat, derajat, tapi kalau rencana Tuhan itu tidak seperti itu, gak sido, gak jadi. Dan kalau kita memilih bupati, pasti kita punya tujuan, pasti kita percaya program-programnya. Saudara, hari ini iman percaya kita karena kita dipilih, kita diberi hikmat oleh Tuhan, kita diberi rencana yang kuat, tidak menimbulkan kecelakaan, masa depan yang penuh pengharapan sejak kita dalam rahim ibu kita. Jadi kalau hari ini kita dapat kesakitan, hari ini kita dalam susah ya, wis tenan usaha sampai dodol es jeruk iku yo gak payu dan sisane susah apa wis akan tertutup. Jeruk kecut. Tertutup semuanya. Tapi ingat, kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan rencananya tadi ada pujian bahwa ketika kita dipilih Tuhan, Allah kita sejak dari dalam rahim, Dia menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Amin. Sampai seanak keturunan kita jadi seorang pemenang. Amin. Haleluya. Hari ini dengan singkat saya mengucapkan terima kasih atas
waktu untuk kita belajar bersama-sama. Saudara yakin kita mau berubah hari ini untuk mengenakan manusia baru, memiliki kerendahan hati seperti Tuhan. Dengan segala keilahiannya dia melepaskan, dia turun seperti manusia. Kerendahan hati, apalagi kita salah bener moro ning wonge. Lek wonge ndak gelem mbok ajak janjian nang nggone kafe, marane ning omahe gak sasemayangan. Gua awakmu sembarang kali wis kaya lek pertama ning nggone Debi lho mbok gawake rono-rono suweneng. Jangan ngomong, Mbak, Mas, Bu, Bro, aku datang ke sini, aku minta maaf apabila ada pikiranku, kata-kataku, perbuatanku yang nyinggung sampean. Karena apa? Kita melihat kerendahan hati Allah, dia turun manusia. Disitulah letak kemenangan kita, harga diri kita. Haleluya, kita mau mengenakan manusia yang baru dan membuang yang lama tadi. Tidak usah kita baca, ya wis iso wabe terutama aku. Haleluya. Aku berubah, Pak Yudo bantu. Sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi. Saudara-saudara bisa nyanyi itu? Lah kenapa saya disuruh solo, sudah suara pales? Kalau menyanyi saya terus terang, kalau menari silakan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Kemudian doa berkat, kami persilahkan. Aku berubah, sungguh ku berubah. Mari saudara, kita akan sama-sama berubah mengenakan manusia yang baru. Kita bangkit berdiri. Ku berubah, sungguh ku berubah. Kita yakini, kita bertanggung jawab terhadap pilihan Allah kepada kita. Kita terima pilihan itu. Hari ini kita berubah. Yang ku kasih, Yang sehati sepikir, yang diikat oleh kasih Yesus. hilang Kita bersama-sama. yang terbaik aku dapatkan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu serahkan semua. Haleluya. Roh Kudus untuk menjamah setiap hati kami yang ada di saat ini, supaya otoritas firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, menguasai sehingga itu menjadi sama. Biarlah kami menjadi sama dengan Engkau Bapa, menjadi manusia yang baru, yang penuh kasih, sehingga damai sejahtera Allah, perkataan Kristus boleh hidup di dalam hati kami. Kita bersyukur Allah telah memilih kita. Kita jaga wibawa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus senantiasa mengajar kami untuk menjadi manusia baru seperti yang Tuhan inginkan, yang penuh belas kasihan, yang selalu bermurah hati serta lemah lembut dan penuh kesabaran. Kiranya kami boleh menjadi manusia-manusia seperti Engkau Tuhan. Ketika orang melihat kami, mereka melihat Kristus, dan kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu berdoa, kiranya Tuhan malam hari
kami semua, kita semua di rumahnya. Minta kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hati kita, cara berpikir kita seperti yang Bapa miliki. Dan kita semua boleh sempurna karena Bapa kita adalah sempurna. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Sama-sama katakan, ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku pujikan selama-lamanya segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku pujikan, ku puji selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku pujikan, ku puji selama-lamanya. Segenap hati, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajar aku, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ajar aku, ajar aku. Yesus Tuhan. Beri sorak-sorai berarti hidup. Yesus Kristus namanya yang sanggup mengubah kita semua menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari Tuhan, dan kami kiranya boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Engkau urapi, Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu saja boleh menguasai hati kami, pikiran kami, perkataan kami Tuhan. Dan melalui lidah bibir kami boleh menjadi jiwa dimenangkan Tuhan. Boleh banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau semakin berkati anak-Mu Debbie Tuhan. Hamba ini Bapak itu luar biasa lagi Tuhan. Untuk guna hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati apa yang menjadi pelayanannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati malam hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Demi nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan dari Mbak Diah Retno pada malam hari ini. Ya, kita memang kebalikan ya. Saya Retno, dia Retno. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.